Halo teman-teman semuanya. Ya, pada sesi serius buku kali ini saya ingin mereview atau mengulas sebuah buku yang berjudul Happiness Inside. Buku ini adalah karya dari seorang penulis yang sangat inspiratif, namanya adalah Gobind Vasdev. Ya, buku ini diterbitkan oleh penerbit Naura Inspirasi. Ya, dalam buku ini terbagi dalam 3 bab. Bab yang pertama itu tentang mencari kebahagiaan, dan bab yang kedua adalah menggali kebahagiaan. Pada bab yang ketiga itu tentang menemukan kebahagiaan. Ya. Setiap bab dari buku ini terdiri dari 11 esai yang ditulis dengan gaya bahasa yang renyah, halus, filosofis, namun sederhana dan membumi. Ya. Sehingga membuat setiap pembaca itu mudah untuk meresapi dan memaknai isinya dengan merenungi setiap kedalaman maknanya. Ya, seorang Gobind Vasdev ini mengajarkan kita untuk memaknai kebahagiaan itu secara lebih luas dan lebih mendalam. Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang ingin selalu mencari kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, seolah-olah itulah tujuan hidup ini. Kebahagiaan dan kesuksesan itu seringkali diidentikan dengan pencapaian-pencapaian, memiliki banyak hal, atau menjadi kaya, atau kepopuleran. Ya, lewat buku ini, Happiness Inside ini, saya secara pribadi belajar dan saya menemukan hal-hal baru atau jawaban-jawaban baru yang sangat bertentangan dengan konsep-konsep yang selama ini telah saya pelajari dari kecil di kehidupan saya. Ya. Saya memaknai kebahagiaan pada awalnya itu adalah ketika saya memiliki sesuatu, mungkin saya akan sangat bahagia, atau ketika saya sukses, mungkin itu adalah hal yang paling membahagiakan bagi saya. Tetapi yang sebenarnya itu bukanlah kebahagiaan yang lama menurut Gobind Vasdev. Karena kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan berada di luar diri kita, tetapi kebahagiaan yang sebenarnya itu ada sendiri dalam diri kita. Ya. Kita bisa menemukannya kalau kita betul-betul mengenal siapa diri kita atau apa tujuan hidup kita. Ya. Karena kalau kita berpikir bahwa kalau memang kebahagiaan itu ada di luar diri kita, maka sebenarnya orang-orang yang paling berbahagia itu adalah orang-orang kaya. Tetapi kenyataannya orang-orang kaya juga tidak selalu berbahagia. Dan kalau misalnya berbahagia itu ketika kita sukses, maka orang-orang sukses sebenarnya adalah orang yang paling berbahagia. Tetapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan dari apa yang kita miliki, tapi kebahagiaan itu adalah dari sesuatu yang kita buat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain yang itu bermakna. Kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptakan. Ya, bahagia dapat tercipta dari hal-hal yang sederhana dan tidak melulu karena materi. Ya, memang secara umum masih banyak dari kita yang memandang kebahagiaan kerap kali dimaknai dari hal-hal yang bersifat materialistik. Ya, tapi kebahagiaan yang sebenarnya tidak seperti itu. Ya, kalau kita mau bahagia, ya kita harus mampu bersyukur atas hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita. Ya, kita harus fokus pada hal-hal positif, mengurangi keluhan-keluhan. Kita harus mampu menghargai apa yang kita miliki saat ini. Kita harus berhenti berpikir bahwa kebahagiaan adalah hasil dari faktor-faktor eksternal seperti uang, status sosial, prestasi, atau pencapaian-pencapaian lain. Ya. Karena kebahagiaan itu sebenarnya lebih banyak bergantung dari bagaimana kita memandang hidup dan bagaimana kita merespon setiap kejadian yang kita alami atau yang terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Lewat buku ini, kalau kita membacanya secara detail, ada banyak kiat-kiat untuk menjadi bahagia atas kehidupan kita. Ya, karena setiap kita pasti harapannya adalah semakin bertambahnya usia atau umur kita, maka semakin baik pula kehidupan dan kebahagiaan kita. Ya, tetapi yang harus kita sadari adalah kehidupan ini adalah
sebuah proses yang panjang, yang terus-menerus berjalan, dan kita tahu bahwa di setiap proses itu pasti ada yang namanya tantangan, rintangan, seperti susah senang, galau, dan putus asa, dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi indahnya kehidupan itu bukanlah yang terlihat dari mata yang memandang, ya, gitu ya, dan juga bukan dari telinga yang mendengar atau lidah yang mengecap. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu terletak pada, atau arti kebahagiaan itu terletak pada sesuatu yang kita letakkan pada momen kejadian hidup kita. Ya. Jadi buku ini mengulas tentang kebahagiaan yang sejati, dan kita bisa temukan kebahagiaan kita sendiri kalau kita mengenal diri kita secara lebih luas begitu. Nah, Goben Pasdev dalam bukunya ini menarik sekali kalau kita membacanya. Satu hal yang sangat membuat saya terkesan bahwa apa sih yang paling dibutuhkan manusia dalam hidup ini? Ya. Sebenarnya yang paling dibutuhkan manusia itu tergantung pada sesuatu, tergantung pada situasi dari setiap manusia itu sendiri. Misalnya, kalau kita bertanya pada orang yang sakit, kira-kira apa yang paling dibutuhkan? Ya, maka jawabannya adalah kesehatan. Kalau kita bertanya kepada orang yang tidak punya apa-apa, apa yang paling kamu butuhkan? Mungkin dia akan berkata, saya paling butuhkan adalah uang. Kemudian kalau Anda bertanya kepada seseorang yang lapar, apa sebenarnya yang paling dibutuhkan? Yang dibutuhkan hanyalah sepiring nasi untuk bisa bertahan hidup. Jadi di buku ini dibahas secara tuntas oleh Goben Pasdev tentang topik-topik yang menarik untuk kita bahas, untuk kita maknai begitu. Jadi ada banyak topik yang harus kita maknai secara sadar, karena ini penting untuk perkembangan diri kita. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau membaca buku ini bisa membelinya dengan baik secara online, karena kalau di Sumba itu sekarang masih belum ada Gramedia gitu. Jadi bisa pesan online di Gramedia. Dan kalau misalnya teman-teman juga malas membaca, saya dalam channel ini menyediakan audiobook, karena setelah ini saya akan membacakan buku ini dan mempostingnya di YouTube saya, sehingga memudahkan teman-teman untuk mendengarkannya secara langsung lewat YouTube saya. Namun sebelumnya mohon dukungan dari teman-teman untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan salam sukses. Terima kasih.